ingin kami sampaikan bahwa penyidik Kejaksaan Tinggi Bengkulu telah menetapkan tersangka dengan inisial SSH dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tambang batubara, di mana yang bersangkutan saat kena perkara ini menduduki jabatan sebagai mantan Direktur Teknik dan Lingkungan Kementerian selaku Kepala Inspektur Tambang periode April 2022 sampai dengan Juli tahun 2024. Perkara ini sebelumnya sudah ditetapkan ada sebanyak 8 tersangka, dan untuk hari ini berarti tambah 1, 9 ya? 9 tersangka dengan total estimasi kerugian negara sekitar 500 miliar. Mungkin dari saya cukup? Instansinya dari mana, Pak? Oh, dari Kementerian SDM. Yang bersangkutan seperti apa, Pak? Dia pejabat sebagai selaku Kepala Inspektur Tambang. Dia yang mengeluarkan izin ya? Izin untuk reklamasi, Pak. Reklamasi. Pasal yang disangka Pasal 2 dan pasal 3. pejabat aktif di ESA. Sementara ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan lagi. Pak, dari perannya tersangka baru ini sebagai penyelenggara negara, ada nggak feedback yang dia dapat dari perannya? Yang jelas penyidik telah menetapkan tersangka yang bersangkutan sebagai tersangka dengan alat-alat bukti yang ada, sedangkan tarik kedua sedang didalami. Pejabat aktif, tapi sudah tidak menjabat di jabatan yang kami sebut. Pak, ada kemungkinan nggak, Pak, untuk pejabat turunannya itu kemudian untuk diperiksa kembali? Sepanjang nanti ada fakta-fakta hukum, pastinya penyidik akan memperdalam. Bapaknya tidak ke Bengkulu bisa juga kan? Tidak ada, nggak ada ya? Nggak ada. Apa lagi? Pak, SSH ini menerima gratifikasi nggak, Pak? Kan disampaikan tadi. Ya. Kasus lain, Pak, Pak, ini ada kabar baru dari DPR dan Presidenan. Kementerian dapat abolisi dari Pak Presiden. Oh, saya belum tahu. Iya, itu sih. Barusan. Ya nanti saya pelajari. Saya belum tahu. Saya baru tahu dari Anda loh. Berarti artinya ketika seorang dapat abolisi, berarti efek hukumnya bagaimana sih, Pak? Iya, Pak. Sementara yang saya tahu kan baru bahwa kita sama-sama sudah menyatakan upaya hukum banding. Kita berfokus kepada apabila itu ada seperti itu kebijakan, nanti kita pelajari dulu seperti apa. Secara regulasi hukum aturannya itu kalau seorang diberikan abolisi oleh Presiden, konsekuensi apakah dia langsung bebas atau tidak? Enggak, saya tidak berkomentar dulu ya. Karena kan saya belum dengar langsung, nanti kami pelajari dulu. Nanti kan ada masukan dari tim JPU-nya. Tapi sampai malam ini Komleko masih dalam tahanan. Seingat saya kan karena upaya kemarin kan masih ditahan toh. Upaya hukum. Kan masuk upaya hukum. Kalau abolisi berarti proses bandingnya proses bandingnya masih bisa berjalan atau gimana sih? Masih bisa berjalan. Setelah panjang belum dicabut. Secara kalau resmi belum. Ini kan saya tidak tahu memastikan seperti apa, kena komen. Sementara ya, nanti kalau sudah saya dapat kepastiannya seperti apa, akan saya informasikan. Pak Kapus, mungkin yang soal kasus Mega Mall Bengkulu, Pak. Iya. Itu kasusnya ditarik ke Jagung atau gubernurnya diperiksa oleh penyidik Kejati Bengkulu di Jakarta, Pak? Oh, enggak. Baik, memang Kejaksaan Tinggi Bengkulu di samping menangani perkara tambang batubara ini juga menangani perkara Mega Mall. Kebetulan di antara penyidik ini beberapa penyidik di perkara ini dan di perkara Mega Mall. Pada saat kemarin yang bersangkutan ada di Jakarta dan akan dimintai keterangan oleh penyidik dan kooperatif mau diperiksa di Jakarta. Sebelum pemeriksaan di Jakarta ini apa sudah diperiksa di Kejati Bengkulu? Belum ya? Belum. Ya kan di mana aja, yang penting kan masih di kantor kejaksaan juga. Kan bisa aja perkara-perkara juga di mana aja.
Apa? Dijemput atau Siapa? SSH? Oh enggak. Dipanggil sini. Tadi diperiksa sebagai saksi. Dari hasil pemeriksaan saksi, penyidik menyimpulkan dengan alat bukti yang ada, ditetapkan tersangka, langsung ditahan. Dia tinggal di Jakarta. Kalau dari alamatnya sih Jakarta. Sebelumnya berarti yang bersangkutan udah pernah dipanggil di Kejati sana tapi nggak hadir atau bagaimana? Sudah pernah? Baru pertama Pak. Baru pertama kali. Ini baru pertama. Ada alat bukti yang ditemukan Pak untuk penetapan tersangka dari SSH? Pasti dong, penyidik nggak mungkin menetapkan tersangka sembarangan, pasti ada. Itu berapa Pak? Ya, Bisa disebutkan? ada alat buktinya, ada surat, ada barang bukti elektronik juga. Kan beberapa tuh kendaraan juga ada, semuanya juga kan ada. Kan banyak barang buktinya. Tapi terkait dengan perkara lain ya, maaf. Oke. Apa lagi? Pak Jerisan udah ada perkembangan baru Pak? Tunggu dalam waktu dekat. Yang jelas sudah 3 kali, sebentar lagi. Tunggu aja. Hah? Kalau adanya di Indonesia bisa jemput paksa. Kita kan pastikan juga lah. Yang penting lihat langkah-langkah hukum berikutnya. Hah? Sementara belum ada. Semalam kan DA kan dipanggil sama Pak Presiden. Itu Pak. Oh. Itu apa substansi pokoknya apa khususnya? Yang jelas salah satunya penegakan hukum yang tegas terhadap kasus beras oplosan dan menjaga kestabilan harga di pasaran. Mantap. Kepada JA kan ada Kapolri aja. Ada Kapolri dan Jaksa Agung. JA untuk mengusut kasus ini. Bersamakan sama-sama penegak hukum, dua-dua sama. Apalagi? Tapi ke JA spesifik untuk mengusut menelusuri apakah ada tindak pidana korupsi yang Pokoknya diproses secara hukum. Meskipun dari polisi dari Satgas Pangan sama aja nantinya kan. Dilimpah juga ke kejaksaan juga nantinya kan. Ya toh? Ada langkah-langkah hukum yang nanti kami infokan. Nanti saya informasikan. Insya Allah. Ada lagi. Yang jelas ada langkah-langkah hukum yang kita ambil penyidik terkait dengan keberadaan yang bersangkutan. Yang jelas sabarlah dikit nanti ya. Ada saatnya nanti. supaya diupdate yang Hah? Ya, saya belum. Oke? Cukup?